Seberapa kita yang percaya bahwa Dia lahir bagi setiap kita dan Dia luar biasa bagi kita. Sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami mari persiapkan hati kita. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami untuk menghadap Engkau pagi hari ini. Mari kita buka tangan kita bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa menikmati kehidupan yang baru. Nafas yang Tuhan percayakan, yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami syukur itu Tuhan dengan membawa kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami sebagai korban syukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Roh Kudus, Engkau ambil alih kehidupan kami. Bekerjalah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengacaukan ibadah kami. Karena kami percaya ada kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami hari ini. Bekerja di tempat ini. Suci kuduskan setiap kami, jemaat-Mu, setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia
kita buka tangan kita sebagai ucapan syukur penyerahan kami. Apa yang kami perlukan Engkau berikan Tuhan, Engkau siapkan. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Yang ku perlu Kau setia, Kau kata setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau mulia Bapa, Kau setia. Setiap kita yang merasakan kasih setia Tuhan, angkat suara puji dan sembah. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia. Haleluya. Syaralabaralabaya syarara. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Syaralabaralabaya syarara. Kau menyiapkan apa yang kami perlukan. Ajaib Tuhan. Syaralabaralabaya syarara. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Shikata karalabaralabaya syarara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syaralabaralabaya ralabaya syaralabaralabaya. Shikata karalabaya ralabaralabaya syaralabaralabaya syarara. Kiaralabaralabaya syaralabaralabaya. Syaralabaralabaya syarara. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami merayakan kelahiran-Mu. Bukan hanya di dunia tapi dalam hati kami Tuhan. Shikaralabaralabaya syaralabaralabaralabara. Shikata karalabaya syarara. Biarlah kelahiran-Mu tidak pernah sia-sia bagi kami Tuhan. Karena itu adalah mujizat yang terbaik. Engkau berikan keselamatan bagi kami. Shikata karalabaralabaya syaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hikata karalabaya syarara. Yesus Tuhan. Shikata karalabaralabaralabar. Syaralabaralabaya syarara. Shikata karalabaralabaya syarara. Hikata karalabaya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Mari
kita buka tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kita tamu Tuhan di tanah suci-Mu, kami menyembah nama-Mu, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Katakan Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekarang katakan Kau Allah yang kudus. Amin. Yes, Kau Allah yang kudus, yang kudus. Di tata-Mu, di tanah suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja. Kami puja Tuhan. Kami puja Engkau Raja. Haleluya. Engkau Raja mulia, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang layak terima pujian. Dan kami siap memuji bersorak nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sepercaya bahwa setiap kita memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dia lahir bagi setiap kita biar bumi bergoncang. Kasih Tuhan tetap abadi buat setiap kita. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bersama-sama. Biar bumi berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tetap kekal selamanya bagi setiap kita. Mari sama-sama. Amin. Haleluya. Dia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya
Yesus mencintai kita, Dia lahir bagi kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk Dia selagi kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh ajaib bagi kita. Dia sungguh luar biasa. Dia mengasihi. Dia yang mulia. Rela menjadi paling hina untuk menggantikan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Takkan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan Tuhan, Engkau ajaib bagi setiap kami. Engkau ajaib. Katakan tak ada yang tak mungkin bagimu. Serahkan ke anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Amin. Engkau ajaib. Katakan sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.
Mujizat masih ada bagimu. Amin. masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagimu. Mujizat masih ada bagimu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah nikmati, kami sudah rasakan. Oleh sebab itu Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami duduk diam tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Sehingga kami kembali dengan penuh sukacita datang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa di surga, kuasa-Mu lah yang menyelimuti ruangan ini, sehingga kami boleh bebas untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan yang ada di dalam ruangan dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saya boleh berterima kasih kepada yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan, kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan yang kedua juga saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Margareta yang sudah memberikan juga kesempatan, kepercayaan untuk melayani sidang jemaat di tempat ini. Dan mungkin pengurus yang ada, saya ucapkan terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Saya tidak perlu memperkenalkan diri, mungkin sudah sebagian besar tahu ya. Hanya mungkin ada tante di sini, dipikirnya saya ini Pak Suryanto, ya. Jadi saya adiknya, ya, Surya Dharma. Nah, semua kami bersaudara itu pakai sursur, ya kecuali kakak kami yang tertua itu Esther Setriani. Namun juga punya kata S di depannya semua ya, Setriani ya, jadi seperti itu. Baik, untuk tidak berlama-lama saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca satu pembacaan kita dalam kitab Mazmur. Iya, kitab Mazmur 121. Mazmur 121. Yang sudah dapatkan katakan amin. Amin. Ya, kita baca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Perikopnya adalah Tuhan penjaga Israel. Kita baca bersama-sama. Nyanyian Siarada. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pembacaan kita dalam kitab Mazmur 121 ini adalah merupakan salah satu nyanyian siara ya yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dalam mengawali perjalanannya. Ya. Jadi pemazmur ini menyadari betul dan sangat mengerti bahwa Tuhan itu adalah andalannya. Karena di sini dia katakan begini, di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya apa? Tidak ada sumber pertolongan yang didapat di antara gunung-gunung. Selain daripada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia mencari sumber pertolongan ke gunung, namun tidak didapati. Tetapi dia menyadari bahwa sumber pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Pada waktu itu gunung juga berperan, mempunyai peran penting ya, yang sangat penting. Di mana gunung itu adalah satu tempat perlindungan. Ya, suatu tempat perlindungan di mana musuh tidak dapat menyerang leluasa. Karena gunung itu adalah tempat benteng perlindungan bagi lawan-lawan. Ya, jadi ketika kita berada di atas gunung, lawan menyerang dari bawah, itu sulit sekali dia mau kalahkan. Ya. Sulit sekali dia mau menyerang. Karena kenapa? Dia berada pada titik terendah, sedangkan kita berada pada titik tertinggi. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa gunung itu mempunyai peran, yaitu tempat berlindung dari serangan musuh. Nah, selain itu juga bahwa bagi bangsa Israel, Gunung Sion adalah tempat Tuhan bertahta. Di mana awalnya Tuhan bertahta di atas Gunung Sinai, di mana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke gunung. Dia katakan, letakkan kasukmu, karena tempat ini adalah kudus bagi Tuhan. Pertama kali Allah bertahta di Gunung Sinai, yang biasa kita katakan Gunung Sion. Nah, oleh sebab itu bagi bangsa-bangsa zaman dahulu juga, gunung itu sebagai tempat bertahta Allah mereka. Tempat menyembah, tempat meminta. Nah, itu bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bagi bangsa Israel, bangsa yang mengenal Tuhan, gunung itu adalah tempat Allah bertahta, yaitu Gunung Sion. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur ini memakai kata gunung itu sebagai gambaran bahwa ini adalah satu gambaran alternatif pilihan. Kenapa? Untuk menemukan sumber pertolongan yang tentunya datang daripada Tuhan. Ya, kita lihat di dalam ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pemazmur menyadari bahwa tidak ada yang seperti Tuhan yang dapat diandalkan.
Tidak ada seperti Tuhan yang dapat begitu besar kuasanya. Tuhan yang disembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan yang menjaga kita. Dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Ya. Dia senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan saya dan saudara. Ya. Dia bahkan bukan menjaga, bahkan dia menjamin kehidupan kita. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau tidak? Ataukah kita sering lebih mengandalkan diri kita sendiri? Kekuatan kita sendiri. Mungkin kita mengandalkan kekayaan kita. Mungkin kita mengandalkan sahabat, kerabat kita. Mungkin kita mengandalkan orang tua kita. Mungkin kita mengandalkan anak-anak, saudara. Anak-anak mengandalkan orang tua. Istri mengandalkan suami. Suami mengandalkan anak istri. Itu bisa terjadi sebagai manusia biasa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat pagi hari ini. Andalkanlah Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada rancangannya yang di luar rancangan terbaik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh masa depan, yang penuh dengan harapan. Amin. Oleh sebab itu, apa yang kita mau banggakan dalam hidup kita? Kita mau banggakan kekayaan. Kita mau membanggakan pangkat jabatan. Pangkat jabatan itu sesaat. Kekuasaan itu sesaat. Tapi biarlah di dalam kehidupan kita mau mengandalkan Dia yang terbesar. Dia yang berkuasa di bumi, di langit, bahkan di surga. Kita melihat kehidupan Daud. Daud sebelum terpilih sebagai raja. Bagaimana kehidupan Daud? Daud itu adalah seorang pengembala kambing domba yang 2-3 ekor yang dia gembalakan sehari-hari. Daud tidak punya pengalaman di dalam mengelola, memanage kerajaan. Daud penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Bahkan Daud dianggap oleh lawannya bahwa masih merah belia, masih kencur, tidak punya arti apa-apa. Mari kita lihat, kita baca di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 dikatakan seperti ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu dengan umbannya yang dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ahlanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat yang ke-45, perhatikan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Pengalaman Daud di dalam berperang tidak ada sama sekali. Karena pekerjaan Daud sehari-hari hanya mengembalakan kambing domba yang hanya berjumlah 2-3 ekor. Ya. Daud bersaudara ada 8 orang dari anak Isai. Daud itu adalah anak yang paling bungsu. Kakak-kakaknya itu sudah jadi prajurit tentara. Ya. Karena pesan orang tuanya, dia katakan, "Daud, pergilah engkau membawakan makanan kepada kakakmu di tempat di mana dia persiapan akan berperang dengan orang Filistin." Kedatangan Daud di sana bukan untuk dipersiapkan untuk melawan Goliat. Daud diperintahkan ke sana untuk membawa bekal makanan untuk saudara-saudaranya. Tetapi ketika Daud tiba di sana dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan menggerakkan hati Daud. Sehingga Daud berkata, "Aku akan melawan Goliat yang penuh dengan kesombongan itu, yang penuh dengan keangkuhan itu, yang penuh dengan mengandalkan kekuatannya." Karena di ayat 45, "Engkau datang dengan lembing pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Daud menyadari ketidakmampuannya. Daud menyadari keterbatasannya. Bahwa dia tidak bisa mengalahkan Goliat yang besar tinggi. Goliat adalah seorang perwira dari tentara Filistin yang besar, yang memimpin peperangan. Kalau dibandingkan dengan Daud, Daud tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan menyertai Daud. Hanya dengan umban di tangan Daud. Dan dia mengambil batu 5 buah dari dasar sungai. Kemudian Daud mengayunkan tangannya bagaikan aling-aling terputar, melemparkan tertuju kepada Goliat.
sehebat apapun orang di dalam ketangkasan melakukan menggunakan pedang, melakukan memanah, tidak selamanya kena sasaran. Apalagi Goliat diselimuti dengan ketopong. Ada alat yang dipakai bagaikan sebagai pelindung, alat pelindung kepala yang susah ditembus. Karena Tuhan yang mengatur semua ini peperangan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud. Maka umban yang dipegang oleh Daud itu diputar dan melemparkannya kepada Goliat. Dan tepat pada dahinya. Ya. Jadi di dalam ketopong itu ada celah sedikit di sini. Itu sebagai sumber pernapasan. Ya. Karena kalau tertutup semua, kita pakai masker saja ini, kalau ditutup saya tadi agak agak susah kita bernapas. Ya. Makanya itu ada celah di sini. Maka itu sehebat apapun manusia di dalam membidik lawannya, tidak pasti dia tepat sasaran. Mungkin kena apakah kakinya, atau perutnya, atau dadanya. Tetapi bukan pada kepalanya. Dan ini adalah satu perlakuan Daud yang luar biasa. Di mana Tuhan sudah mencampur tangan di dalamnya. Tuhan memberikan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Saya yakin dan percaya Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan kemampuannya. Apalagi Daud tidak punya pengalaman apa-apa dalam berperang. Semuanya itu karena Tuhan. Seringkali kita khawatir di dalam hidup kita. Seringkali kita cemas. Seringkali kita takut akan masa depan apa yang kita impikan. Mungkin di dalam kehidupan kita ada sakit penyakit. Di dalam hidup kita. Kita lalu cemas dengan penyakit yang kita derita. Kita khawatir dengan kondisi keberadaan kita. Percayalah, andalkan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan akan menuntun kita kemana arah tujuan hidup ini. Tuhan sudah mengatur kehidupan kita. Karena ketika Dia merancang sesuatu, tidak ada yang gagal. Semuanya pasti berhasil. Dan semuanya menjadi kenyataan. Apa yang harus kita ragukan? Apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Sakit penyakit. Jangan engkau pernah berpikir penyakitmu sehingga itu dapat mempengaruhi pikiranmu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan itu adalah produk iblis. Sekali lagi saya mau katakan. Semua yang melingkupi kehidupan kita, yang merasa cemas, takut, bimbang, khawatir, dan lain-lain apapun bentuknya, yang merugikan kehidupan kita, supaya kita tidak fokus kepada Tuhan, itu adalah produk iblis. Kenapa iblis lakukan itu? Karena iblis tidak mau kita menerima janji Allah.
Iblis senang kita berputar-putar pada pemikiran-pemikiran yang mungkin negatif. Mungkin kita lemah. Iblis senang kalau kita lemah. Iblis tidak senang kalau kita kuat. Apalagi di dalam pelayanan. Jangan pernah saudara dan saya katakan, saya tidak punya arti apa-apa dalam pelayanan. Ketika saudara dan saya diberikan tanggung jawab, layanilah itu. Tanggung jawab itu bukan hambanya di tempat ini yang memberikan, tetapi Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan mempercayakan, lakukan itu. Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara. Dan Dia akan menuntun kita. Kuat kuasa Roh Kudus menuntun kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, makanan, minuman, aku berkati. Sakit penyakit dilalukan. Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus ragu? Mengapa kita harus takut dengan penyakit? Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Ketika Tuhan berjanji, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Oleh sebab itu, saya mau katakan, saya mau saksikan sedikit. Bagaimana kehidupan di dalam pengiringan kami. Di saat istri saya masuk rumah sakit tahun 2015. Dokter sudah menyatakan setelah diperiksa dalam kandungannya bahwa ada tumor yang melekat. Dan tumor ini kebetulan artinya belum terlalu ganas. Tetapi yang namanya tumor, yang namanya penyakit itu tidak bisa dibiarkan. Di saat istri saya tahu bahwa itu adalah vonis dokter, bahwa itu adalah tumor, dia tidak bisa tidur. 1 minggu dia gelisah. Saya bangun berdoa. Saya doakan Tuhan beri kekuatan. Saya katakan percaya. Percaya. Mujizat itu nyata ketika kita percaya. Jangan harapkan mujizat itu nyata ketika saudara dan saya tidak percaya. Tuhan tidak akan bekerja. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja. Apa yang terjadi? Singkat cerita, istri saya masuk rumah sakit di Crestelina. Hari Jumat. Dan malamnya itu, malam Jumat kami sudah masuk. Cari kamar, dapat kamar. Dan besoknya ada 6 pasien yang akan dioperasi. Rata-rata yang dioperasi itu adalah semua ibu-ibu yang mengalami penyakit di dalam kandungannya. Pasien pertama masuk, pasien kedua masuk. Istri saya adalah pasien yang terakhir, yang ke-6. Begitu dia masuk, dia ditemani oleh iparnya. Karena iparnya adalah seorang suster juga. Dia beri dorongan, tidak sakit. Dia ketakutan. Pikirannya sempat terganggu. Sepertinya dia kehilangan kekuatan. Karena yang namanya operasi mau ringan, sedang, berat, itu selalu
ujung-ujungnya adalah kehidupan. Apa yang terjadi? Setelah istrinya masuk, dia lucuti semua pakaian dan dia pakaian operasi. Dipakaikanlah pakaian itu dan masuk ke ruangan operasi. Setelah di dalam, saya dipanggil, mana suaminya? Saya katakan saya. Oh, ini pakaiannya ibu, Pak. Oh ya. Pada saat pakaian itu diserahkan ke saya ambil. Saya bawa pakaian itu, saya masuk kamar. Saya masuk kamar, sementara istri saya dioperasi, saya masuk kamar berlutut. Saya doakan, saya bawa pakaian itu. Saya bilang, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu itu terjadi juga di dalam kehidupan keluarga saya. Kalau orang lain Engkau tolong, Engkau juga menolong aku. Kalau Engkau orang lain, Engkau sudah memelihara, Engkau juga memelihara aku. Aku percaya kepadamu. Oleh sebab itu aku andalkan Engkau. Engkau yang berkuasa, sanggup memulihkan kehidupan kita. Saya bawa terus dalam doa. Di saat istri saya dioperasi, apa yang terjadi? 5 pasien ini sudah dioperasi, semua keadaan ngorok karena biusnya itu tidak mempan bagi kekuatan pribadinya ibu itu, sehingga dia tidak menyadari lagi. Dia ngorok kiri kanan sesuai dengan apa yang dia saksikan sama saya. Pak, yang 5 itu semuanya ngorok. Saya ini ketawa-ketawa habis dioperasi. Dia senyum-senyum. Hanya memang dia sedikit waktu habis mungkin kena disuntik ini, belakangnya agak panas sedikit. Karena merasa ada obat masuk. Hanya itu yang dia. Tetapi setelah saya lihat dari tempat ya saya intip dia ketawa-ketawa. Bahkan dia minta air minum. Dia minta sedikit karena dia haus. Itulah kekuatan doa ketika kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya, pujian tadi mengatakan, tidak ada yang mustahil. Itulah ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita selalu berpikir, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Itu perkataan-perkataan yang sudah diselumuti dengan strategi, cara iblis di dalam kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau andalkan di dalam hidup ini? Pangkat jabatan tidak menjamin kita kuat. Kekuasaan, kekayaan tidak menjamin kita dapat bertahan dalam dunia ini. Yang bisa menjamin kehidupan saya dan saudara ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang menjamin kita. Haleluya. Ketika iblis memberikan rasa ketakutan, kita tidak dapat menerima janji. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan hidupmu hari ini. Burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita, umat pilihan Tuhan.
Dia akan menjamin kehidupan kita. Mungkin hari ini kita tidak melihat secara nyata, tapi saya yakin dan percaya Tuhan sudah merancangkan semua itu untuk kita peroleh. Dan Tuhan menggenapi semua janji. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau begitu bagaimana caranya kita menerima janji Allah? Untuk menerima janji Allah di dalam kehidupan kita, syaratnya lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana, Pak? Banyak. Ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, supaya iman percaya kita kuat teguh di dalam Tuhan, jangan lupa tekun berdoa. Berdoa. Minta kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Itulah kekuatan kita. Setiap hari. Puji bagi nama Tuhan, saya saksikan sedikit. Sejak istri saya masuk dalam rumah sakit 2015. Disitulah saya merubah kehidupan ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam. Bukan berarti sebelum-sebelumnya tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin yang lalu-lalu itu mengandalkan Tuhan. Ya seperti karena mungkin tradisi. Ya, kalau Tuhan sertai ya seperti itu ya. Tetapi tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh. Nah disitulah saya merubah hidup ini. Saya baca firman setiap pagi. Sebelum saya melakukan aktivitas, saya datang di bawah kaki Tuhan. Saya baca firman Tuhan. Dan puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saya berada pada posisi 9 kali. Sudah 9 kali saya membaca bolak-balik ini. Saya sekarang berada pada 2 raja-raja. Saya sudah berkomitmen bahwa Tuhan mampukan saya. Beri saya kekuatan untuk menyelesaikan. Supaya saya masuk pada yang berikutnya, yang ke-10. Kekuatan kita ada di dalam firman Tuhan ini. Kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita, dengan kondisi kita. Mau mengandalkan keberadaan kita. No. Jangan pernah Anda berpikir mengandalkan kekuatan. Andalkanlah Tuhan. Karena Dialah yang mengatur kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Tekun berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Dia tidak jauh, dia ada. Ketika saudara dan saya minta, Tuhan beri. Saudara dan saya mengetuk, Tuhan bukakan pintu berkat. Yang susah kalau kita tidak cari. Maka dari itu dia katakan begini, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka kamu akan mendapatkan. Diberi. Tuhan memberi percuma. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Kalau kita ada pada pagi hari ini, itu oleh kemurahan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa itu karena kekuatan saya.
Jangan kita berpikir itu karena saya pandai merawat diri. Semuanya itu adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Udara yang kita hirup, oksigen yang ada di dalam hidup, itu diberikan Tuhan secara percuma-cuma. Pakailah itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara dan saya diberi kesehatan, diberi kekuatan, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar ini. Melayani Tuhan tidak harus, mungkin Anda pandai tidak harus. Sekecil apapun bentuk pelayanan itu, layanilah Tuhan. Mungkin saudara dan saya hanya bisa senyum kepada orang lain. Itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Memberikan rasa empati kepada orang, itu bentuk pelayanan kita. Maka dari itu, jaga bibir mulut ini. Jangan sampai memperkatakan hal-hal yang bukan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk melakukan semua itu, tidak dengan kekuatan kita. Kita butuh kuat kuasa Roh Kudus menaungi kita, agar supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita renungkan kembali, siapakah yang kita andalkan melalui firman pada pagi hari ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mari kita baca ayat yang ke-6 di dalam Mazmur, pembacaan kita 121. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini jaminan firman Tuhan. Ini jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, matahari tidak akan menyakiti kita. Bulan tidak akan menyakiti kita. Kita dilindungi, dijaga dari mara bahaya. Kita melakukan aktivitas keluar rumah. Tuhan sertai kita. Dia katakan di sini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kemanapun kita pergi, ketika kita melakukan aktivitas kita, andalkanlah Tuhan. Sebelum itu kita lakukan, Tuhan, aku menyerahkan seluruh aktivitas saya pada hari ini. Sertai hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu kembali ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Itulah doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Tuhan. Saudara dan saya, jangan pernah takut. Ada jaminan firman Tuhan. Ketika Tuhan menjamin, ketika Tuhan berfirman, jangan pernah ragukan itu. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kehidupan kita ini
mau terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah tempat sandaranku. Engkaulah gunung batuku. Engkaulah perisai hidupku. Engkau Allah pembelaku. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan Yesus. Ia menyaminkan perkataannya bahwa engkau akan diberkati. Engkau akan dipulihkan di dalam kehidupan. Tergantung bagaimana kita merespon firman Tuhan. Kalau kita merespon firman Tuhan dengan apa adanya, maka kuasa Tuhan tidak terjadi. Biarlah kita merespon firman ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga Engkau memelihara aku seperti biji matamu. Siapakah kami ini Tuhan? Begitu setiakah Engkau kepada kami? Kami ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakberdayaan. Oleh karena kasih anugerah-Mu lah Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Di dalam penyerahan hidup kita, itulah kekuatan kita. Di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tidak usah melihat ke kanan ke kiri bagaimana kehidupan orang di sebelah sana, orang di sebelah sini. Tidak perlu. Bukan kita tidak memperhatikan orang lain. Kita juga tetap. Tetapi biarlah kehidupan ini kita mau baharui terus dari hari ke hari di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Biarlah kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kepandaianmu. Jangan mengandalkan pengetahuanmu. Karena semuanya itu terbatas adanya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita bisa lemah. Kita bisa tidak berdaya, tetapi andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mungkin tidak secara kebetulan datang kepada kita. Saya yakin dan percaya firman ini bukan untuk saudara, tetapi untuk saya juga. Saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kehidupan ini Tuhanlah yang mengatur segalanya. Haleluya, Yesus. Biarlah kita mau meninggikan Dia. Allah yang kita sembah. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa. Dia sanggup merubah, memulihkan kehidupan saya dan saudara. Yang penting, andalkanlah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Firman Tuhan saya tidak sanggup. Kita nyanyikan pujian. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin, haleluya. Bagiku, Yesus, ku percaya Padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan saudara dan saya, mungkin sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, itu yang membuat kita lemah, itu yang membuat kita khawatir, itu juga yang membuat kita takut. Hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Andalkanlah Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala apa. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku Amin. ini, Haleluya. tak pernah ku ragukan Amin. kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Padamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikan lagu ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lagu ini menjadi doa kami kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan, bahwa sakit penyakit yang ada dalam tubuh ini, apapun bentuk penyakit itu, ketika kita berserah kepada-Nya, ketika kita mengandalkan Tuhan, sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan, dilalukan oleh Tuhan. Dan saya, saudara, kembali dari tempat ini dengan pemulihan datang daripada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sukacita terus mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Nyanyikan pujian ini terus kepada Tuhan dalam bentuk doa kita kepada Tuhan. Yang terjadi dalam hidupku ini, Amin. tak pernah Angkat kedua belah tangan. kasih-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, yang tinggi,
sedang yang sakit. Dan katakan kepada Tuhan, kami menyerahkan penyakit ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sakit penyakit tidak ada lagi di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan mengangkat penyakit itu. Tuhan menyembuhkan saya dan saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau beriman dan amin, amin, haleluya. Bersabda dan selamatkan, amin, haleluya. Tiada yang mustahil, Amin, haleluya. bagimu. Yesus, ku percaya Oh, haleluya, haleluya. Kau beriman dan sambutkan. haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau sudah berfirman dan sembuhkan kami. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Haleluya. yang mustahil Bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, la 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 la. Yes, 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 yes. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Allahku, Bapakku, Engkau ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Oh, la 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 la. Engkau ada, Engkau hadir di tempat ini. Urapi kami, lawat kami semua. Tidak ada satupun yang Engkau tidak lawat pada pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus mengalir, 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 memenuhi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk yang lain ditolong oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Allahku yang luar biasa. Oh, terpuji bagi nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Oh, Ralon. Yes, 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 yes.
Yesus, kami menikmati Engkau. Kami merasakan hadirat. Lawat kami semua. Tidak ada satupun yang Engkau biarkan kami kembali seperti kami datang. Tapi kami kembali dengan penuh sukacita. Kami kembali dengan damai sukacita datang dari. Terima kasih. Kesembuhan sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Kelemahan sudah menjadi kekuatan. Apapun bentuk persaudaraan saya dan saudara, Tuhan sudah campur dan menyelesaikan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara yang Maria buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya tidak secara kebetulan, tapi Tuhan yang mengirimnya memberkati setiap kami yang pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dan jadikan kami sebagai pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami, persembahan perpuluhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami Tuhan. Dan masih sisa pada kami, ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana, yang mempergunakannya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Segalanya Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami belajar memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Saudara boleh mempersiapkan persembahan, kita angkat pujian. Dia Allah yang baik. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia
biasa. Haleluya, kita akan masuk dalam pengumuman untuk kegiatan kita ke depan, seminggu ke depan. Untuk yang pertama kali segenap jemaat dan pengurus, mungkin ada yang pertama kali datang beribadah pagi hari ini? Ada? Oh, puji Tuhan, berarti jemaat yang setia. Oke. Haleluya. Setelah ibadah, diharapkan kaum bapak yang merasa sudah bapak-bapak dan kaum pria, tidak ada yang setengahnya ya, kaum bapak dan kaum pria bisa tinggal setelah ibadah, termasuk ibu-ibunya. Ya, termasuk ibu-ibunya juga karena akan ada latihan untuk kita Natal. Ya, jadi kaum bapak, kaum ibu bisa tinggal, kayaknya sekolah minggu juga mungkin ya. Oke. Pemuda juga pasti, ya kan? Oke, nah untuk kegiatan kita ke depan tanggal 25 hari Sabtu kita ada ibadah di tempat ini jam 9 perayaan Natal bersama. Ya, geladi bersih kita ada tanggal 24 hari Jumat. Ya, hari Jumat. Kita minta kesediaan Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam jemaat Tuhan, kaum pria, kaum bapak, anak sekolah minggu, para pelayan, untuk kita bisa berkumpul di tempat ini geladi bersih jam 7 malam. Ya, jam 7 malam kita berdoa supaya cuaca baik ya, jadi tidak terhalang untuk kita bisa datang ke tempat ini karena tempat kita rata-rata mungkin jauh, jadi kita tetap berdoa bersama-sama. Doa puasa tetap berjalan jam 3 ya, doa puasa jam 3, dan Natal tanggal 26 di cabang Pak Kato ya, itu tanggal 26 sore ya, sore sama, jadi jam 6, jam 4. Oke, karena kondisi jam 4 ya, jadi jam 4 ibadah di Pakato tanggal 26. Mungkin ada tambahan? Tidak ada? Oke, mari jemaat Tuhan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dengan kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Katakan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik.
Engkau telah melawati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-muji-Mu, bahkan kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarganya. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami akan berdoa bagi Ibu Gembala kami, Ibu yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Hikmat, akal budi, marifat daripada Tuhan mewarnai kehidupannya. Memberkati pelayanannya. Memberkati anak-anak, anak mantu cucu yang ada. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Keluarga ini menjadi biji mata-Mu ya Bapa, menjaganya. Bahkan menjadi teladan bagi kami sidang jemaat yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat GBI Okumene BTP. Tuhan, dari yang tertua sampai yang termuda sekalipun, Engkau lawati satu persatu, pribadi per pribadi, rumah tangga per rumah tangga. Biarlah hati pikiran kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Memberkati usaha pekerjaan anak-anak kami ya Bapa. Biarlah kami selalu senantiasa mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Memberkati bidang-bidang yang ada ya Tuhan. Baik bidang WBI, youth, sekolah minggu, bahkan bidang kaum pria ya Tuhan. Yang akan diadakan tahun besok yang kami rencanakan Tuhan. Kami panggil nama-Mu sehingga memberkati bidang-bidang yang ada. Memberkati rencana-rencana gereja kami ya Tuhan. Kiranya pekerjaan-Mu di sini semakin hari semakin meningkat karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Bangsa yang kami cintai. Karena rahmat-Mu lah kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Karena anugerah-Mu lah kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu Bapa, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dari segala pandemik yang berkepanjangan. Dari segala huru hara. Dari segala bencana-bencana yang telah kami rasakan Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, tingkat menteri dan pemerintahan yang terkecil sekalipun ya Bapa. Kami panggil nama-Mu. Urapi mereka dengan kuat kuasa dari Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Sehingga memimpin kami dengan keadilan yang betul-betul kami rasakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Makassar Tuhan. Kami panggil nama-Mu untuk memulihkan kota kami. Sehingga kota ini menjadi kota yang damai, tentram, aman, sejahtera. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Memberkati gubernur yang ada, wali kota yang ada, bahkan tingkat RT RW Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan, pemagaran daripada Tuhan mengawali pemimpin-pemimpin kami. Terpuji hanya bagi-Mu Bapa. Dan siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin
imam-imam kami, dimanapun mereka berada, di pusat, di kota, di desa, bahkan di lembah-lembah, di gunung-gunung. Penginjil-penginjil-Mu Tuhan, yang membawakan kebenaran daripada-Mu ya Tuhan. Firman-Mu biarlah tersebar di seluruh penjuru dunia ya Bapa. Karena kami percaya Allah kami adalah juru selamat yang hidup, yang akan mengantar kami ke dalam surga yang bakal. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang datang ke dunia ini, mati dan disalibkan, menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami alaskan doa ini dengan pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, berkat keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima hari ini, besok dan untuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan kita saat teduh sejenak. Terima kasih. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan.